Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suhadianto. Selamat sore teman-teman yang menonton. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk evaluasi akhir semester kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan Sari dengan NIM akhir 138 dan nanti teman-teman saya akan berkenalan pada sesi mereka berpresentasi. Untuk yang pertama, di sini yang pertama ada penelitian korelasi yang berilustrasi seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul hubungan antara motivasi belajar dan kedisiplinan akademik pada mahasiswa baru. Partisipan penelitian berjumlah 150 mahasiswa baru, diambil dengan secara random. Hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan negatif antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik pada mahasiswa baru. Penelitian melakukan pengambilan data dan penelitian menggunakan skala motivasi belajar dan kedisiplinan akademik. Skala motivasi belajar terdiri dari 10 item dengan 3 pilihan jawaban. Yang pertama ada sangat setuju, kedua setuju, dan yang ketiga tidak setuju. Sedangkan skala kedisiplinan akademik terdiri dari 10 item dengan 3 pilihan jawaban. Yang pertama sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Untuk rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik pada mahasiswa baru? Lalu untuk tujuannya, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik pada mahasiswa baru. Lalu selanjutnya ada hipotesis, apakah untuk hipotesisnya ada hubungan negatif antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik pada mahasiswa baru. Lalu yang pertama kita masuk ke dalam kategori main hipotetik. Yang pertama, rumus penghitungan motivasi belajar dengan MEAN 60, standar deviasinya 6,67 dengan hasil 66,67 yang memasuki kategori tinggi dengan skor di atas 67. Lalu yang kedua dengan MEA 60 dengan standar deviasi 6,67 dengan hasil 53,33 masuk ke dalam kategori sedang dengan skor 53 sampai 67. Dan yang ketiga ada hasil di bawah 53,33 dengan kategori rendah yang yaitu skornya di bawah 53. Lalu selanjutnya ada rumus perhitungan kedisiplinan akademik yaitu MEA-nya 60 dengan standar deviasinya 6,67 dengan hasil 66,67 dengan kategori tinggi dan memiliki skor di atas 67. Lalu yang kedua memiliki MEA 60 dengan standar standar deviasi 6,67 dengan hasil 53,33 dengan masuk dengan kategori sedang memiliki skor 53 sampai 67. Lalu yang ketiga, di bawah 53,33 memasuki kategori rendah dengan skor di bawah 53. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Kanaya Azhara Misalna Nugroho dengan NIM akhir 269. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian komparasi. Jadi ilustrasinya penelitian melakukan dengan judul perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja perempuan dan laki-laki. Partisipan Mama iki lho. Suaraku masuk ngalih ta. Jadi perkenalkan nama saya Kanaya Azhara Misalna Nugroho dengan NIM akhir 269. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian komparasi. Jadi ada seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja perempuan dan laki-laki. Partisipannya itu masing-masing berjumlah 130 laki-laki dan perempuan. Jadi diambil secara random hipotesis dalam penelitian ini ada perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja dan perempuan. Jadi ada pengambilan data yaitu satu rumusan masalah, apakah perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja perempuan dan laki-laki, dan tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja perempuan dan laki-laki. Hipotesisnya ada perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja, perempuan, dan laki-laki. Jadi uji asumsinya seperti di atas, namun saya beri catatan yaitu hasil uji normalitas sebaran untuk variabel perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja, perempuan, dan laki-laki menggunakan Kolmov Simrov test diperoleh signifikasi dengan 00,09 yang artinya 0,05 lebih besar dan P-nya 0,034 lebih besar. Artinya sebaran dan data distribusinya itu tidak normal. Selanjutnya ada uji homogenitas.
Nah, di sini ada based on mean-nya 1,549, based on median-nya 6,17, based on median and width adjustment DF-nya 6,17, based on true movement-nya 1,459. Hasil uji homogen sebaran untuk variabel perbandingan intensitas penggunaan media sosial pada remaja dan perempuan dan laki-laki merupakan tes homogen of variances diperoleh signifikan lebih besar 0,05 lebih besar maka data kelompok termasuk kelompok homogen. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Ini laki-lakinya satu, perempuannya dua, sama-sama 130. Namun ransom-nya itu 127,48 untuk laki-laki, 133 untuk 133,52 untuk perempuan. Jadi hasil analisis deskriptif menunjukkan mean rank score proraktinasi akademik partisipasi laki-lakinya 127,48, sedangkan rata-rata skor proakratinasinya akademik perempuan 133,52. Selanjutnya ada uji hipotesis yang dimana hasil uji hipotesisnya ini menggunakan main with you tes diperoleh skor Z sama dengan 0,64 dengan signifikasi 0,517 yang artinya lebih besar dan yang artinya tidak ada perbedaan signifikan proatraksi akademik partisipasi laki-laki dan perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, analisis deskriptif motivasi belajar. Yang pertama, eh, nilai 67 memasuki kategori tinggi dengan frekuensi 5 dan presentasinya 30%. Yang kedua, dengan rentang nilai 53 hingga 67 memiliki kategori sedang dengan frekuensi 45 memiliki presentasi 30%. Yang ketiga, memiliki rentang nilai di bawah 53 dengan kategori rendah yang berfrekuensi 100 dan memiliki presentase 67%. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa dari 150 partisipan, sebanyak 100 partisipan memiliki skor motivasi belajar pada kategori rendah. Sedangkan presentasi sebesar 67%. Selanjutnya, sebanyak 45 partisipan berada pada kategori sedang, dengan persentase sebesar 30%. Sementara itu, hanya ada 5 partisipan yang berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 3%. Lalu selanjutnya ada analisis deskriptif kedisiplinan akademik. Yang pertama memiliki rentang nilai di atas 67 dengan kategori tinggi yang memiliki frekuensi 5 dan persentase 3%. Yang kedua, memiliki rentang nilai 53 sampai 67 yang masuk pada kategori sedang, memiliki frekuensi 45, presentasinya 30%. Yang ketiga, rentang nilai di bawah 53%, 53 masuk ke dalam kategori rendah dalam frekuensi 100 dan presentasinya 67%. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa dari 150 partisipan, ada sebanyak 100 partisipan memiliki skor kedisiplinan akademik pada kategori rendah dengan persentase sebesar 67%. Selanjutnya, sebanyak 45 partisipan berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 30%. Sementara itu, hanya ada 5 partisipan yang berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 3%. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Parasta Aidi Rayana dengan NIM akhir 152. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uji asumsi yang digunakan untuk uji korelasi. Yang pertama ada uji normalitas. Bisa dilihat kalau hasil uji normalitas sebaran variabel kedisiplinan akademik menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh signifikansi 0,200, yaitu lebih besar daripada 0,05, artinya sebaran data berdistribusi normal. Alasan kenapa kami menggunakan maaf, agak ke atas sedikit lagi Kak Arsyad. Alasan kami menggunakan Kolmogorov karena ini partisipan kami itu lebih dari 100 orang. Boleh next ke bawah? Selanjutnya ada uji linearitas. Jadi dari hasil uji linearitas, hubungan antara variabel motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik diperoleh signifikansi sebesar 0,851 atau lebih besar daripada 0,05. Artinya ada hubungan yang linier antara variabel motivasi belajar dan kedisiplinan akademik. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana.
Alasan kelompok kami memilih analisis regresi sederhana bukan korelasi persen dikarenakan analisis regresi sederhana itu bisa memprediksi variabel eh, variabel yang lain gitu. Jadi kita pengen tahu sekedar pengen tahu lebih dari sekedar hubungannya. Jadi kita pengen lebih tahu apakah variabel ini bisa memprediksi variabel yang lain seperti itu. Dari analisis regresi sederhana, statistik deskriptifnya didapatkan kalau rata-rata skor kedisiplinan akademik adalah 46,47 dan rata-rata skor motivasi belajar adalah 45,29. Next. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya di sini didapatkan ya korelasi antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik. Didapatkan dengan skor minus 0,070 dengan signifikansi 0,199 yaitu lebih besar daripada 0,05. Artinya ada hubungan yang tidak signifikan antara motivasi belajar dengan kedisiplinan akademik. Boleh geser ke bawah sedikit. Jadi dari korelasi tadi dapat diketahui kalau semisal arah hubungan antara variabel X sama variabel Y itu hubungannya negatif ya. Jadi semakin tinggi motivasi belajar maka semakin rendah kedisiplinan akademik. Lalu ada hasil R square-nya yaitu 0,005, artinya kedisiplinan akademik mahasiswa baru itu 0,5% dipengaruhi oleh motivasi belajar. Adapun 99,55% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi seharusnya variabelnya hubungannya positif ya, tapi karena kita menggunakan data yang fiktif gitu, aslinya datanya random, jadi didapatkan hasil kalau misal hubungannya itu negatif. Sekian. Sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Ibu Zaneta Uli Arsya, NPM 111. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Ini ilustrasinya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul pengaruh program bimbingan berkelompok terhadap peningkatan kemampuan berkomunikasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh program bimbingan berkelompok meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Desain eksperimen yang kelompok kita gunakan yaitu eksperimental semu atau eksperimental murni. Itu merupakan desain penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan dua tahap pengukuran, yaitu pretest dan posttest. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yang 50 partisipan pada kelompok eksperimen dan yang 50 sisanya pada kelompok kontrol. Rumusan masalahnya yaitu satu, apakah ada pengaruh program bimbingan berkelompok terhadap peningkatan kemampuan berkomunikasi? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh program bimbingan berkelompok terhadap peningkatan kemampuan berkomunikasi. Hipotesisnya yaitu ada pengaruh program bimbingan berkelompok terhadap peningkatan kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini yang kita uji adalah data pretest. Data pretest ini data yang belum dikasih intervensi. Jadi, hasil uji normalitas sebaran data untuk variabel kemampuan berkomunikasi menggunakan Kolmogorov-Smirnov test diperoleh signifikansi P sama dengan 0,200, yaitu P lebih dari 0,05. Artinya sebaran data berdistribusi normal. Kenapa kelompok kami menggunakan yang Kolmogorov? Karena kami memilih partisipan yang berjumlah 100. Selanjutnya, kita masuk ke uji homogenitas. Di uji homogenitas ini menggunakan ANOVA diperoleh signifikansi sebesar 0,398 yang dimana P lebih besar daripada 0,05. Artinya, sebaran data kelompok yang akan dibandingkan bersifat homogen. Berhubung data waktu uji normalitas itu datanya normal, jadi kita menggunakan uji T independent sample t-test.
Tabelnya ada di sini. Deskripsi tabel 1 itu hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata peningkatan skor kemampuan berkomunikasi pada kelompok kontrol adalah 1,42, sedangkan rata-rata peningkatan skor kemampuan berkomunikasi pada kelompok eksperimen adalah 43,68. Bisa dilihat di tabel ini yang di MEAN. Selanjutnya, yaitu yang di tabel 2, hasil uji hipotesis menggunakan independent sample t-test diperoleh skor T sama dengan min 16,754 dengan signifikansi sama dengan 0,000, yang dimana P kurang dari 0,01. Artinya ada perbedaan yang sangat signifikan kemampuan berkomunikasi pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Bisa dilihat di tabel 2 yang di bagian sini, yang di T sama yang di signifikansi. Nah, dari tabel 2 ini dapat disimpulkan bahwa program bimbingan berkelompok efektif untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.